Meskipun benar waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, ada salah satu ibu, yakni ibunya Zaid bin Harisah ini, dia pengen berusaha membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala yang dia miliki, tapi dia nggak memiliki apa-apa, cuman anaknya ini aja, Zaid bin Harisah ini. Bapaknya dari Harisah udah nggak ada, Harisah sudah tidak ada, cuman punya anak ini, istrinya cuman punya anak Zaid ini. Maka ibunya ini datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ingin membantu agamamu. Saya masuk Islam, saya ingin bantu agamamu, dan saya cuma punya anak ini. Saya cuma punya anak-anak ini, Zaid. Maka dari itu Zaid saya berikan kepada engkau sebagai budak engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rahmna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini akan saya sampaikan berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup sekalian Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala memilih dari kalangan hambanya untuk diutus menyampaikan risalah kepada manusia ini. Risalah itu berisi tentang petunjuk kepada manusia agar tidak tersesat dari jalan yang lurus, shiratal mustaqim, agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula Rasul itu diutus untuk kaum tertentu. Awalnya dulu itu Rasul diutus untuk kaum tertentu. Rasul itu dari kalangan kaum tersebut, dan wahyunya turun menggunakan bahasa kaum tersebut. Awalnya seperti itu. Belakangan Allah mengutus Rasul sebagai Rasul, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai Rasul penghabisan, Rasul penutup sekalian nabi-nabi dan Rasul sebelumnya. Artinya setelah itu sudah tidak ada Rasul lagi, tidak ada manusia yang diangkat jadi nabi atau rasul lagi, yakni nabi yang diutus terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab disebutkan pada ayat yang ke-40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bapak dari seorang laki-laki, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin,
melainkan beliau itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Sebelum turun ayat ini, orang biasa membangsakan Zaid bin Harisah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut bahwa Zaid itu adalah putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal bukan. Dengan turunnya ayat ini, maka itu semua tidak benar. Allah ingin menunjukkan bahwa Zaid bin Harisah itu bukan putra Nabi. Meskipun benar waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, ada salah satu ibu, yang ibunya Zaid bin Harisah ini, dia pengen berusaha membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala yang dia miliki, tapi dia nggak memiliki apa-apa, cuman anaknya ini aja, Zaid bin Harisah ini. Bapaknya dari Harisah sudah nggak ada, Harisah sudah tidak ada, cuman punya anak ini, istrinya punya anak Zaid ini. Maka ibunya ini datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ingin membantu agamamu, saya masuk Islam, saya ingin bantu agamamu, dan saya cuma punya anak ini, anak-anak ini, Zaid. Maka dari itu Zaid saya berikan kepada engkau sebagai budak engkau, sebagai pembantu engkau, wahai Rasulullah SAW. Makanya Zaid sejak kecil bersama Nabi SAW, bantu segala urusan beliau, mau mencarikan air wudhu, ke kamar mandi, atau segala urusan yang lain itu yang bantu Zaid ini. Sehingga Rasulullah kemana saja Zaid ikut, sehingga selain itu maka banyak dari kalangan sahabat yang bilang Zaid itu adalah putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya turun ayat ini, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, Nabi itu bukan bapak dari laki-laki di antara kalian. Karena memang benar, selain itu Rasulullah juga tidak punya anak laki-laki, kecuali semuanya meninggal di waktu kecil. Anak beliau yang meneruskan nasab beliau itu cuman Fatimah radhiyallahu anha yang ada sampai sekarang, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar sesuai dengan ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bapak dari seorang laki-laki. Walakin Rasulullah, tetapi beliau itu adalah Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian nabi. Yang sebelumnya ada nabi dan rasul yang diutus kepada manusia untuk menyampaikan al-Islam ini, menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia supaya mereka tidak tergelincir, tersesat dari jalan yang lurus itu tadi. Sekarang nabi yang terakhir. Setelah itu turunlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan diturunkan Al-Quran kepada beliau, dan Al-Quran ini berlaku sepanjang masa, universal. Dan ayat ini tegas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup sekalian nabi. Kalau ada orang yang ragu terhadap ketentuan ini, dia dipersilahkan menunjukkan kebenaran dirinya. Jadi kalau dia pengen membuktikan Nabi Muhammad itu bukan penutup nabi misalnya, kalau dia menyangka itu salah, silahkan dia menyalahkan Al-Quran. Kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan Al-Quran bahwa Al-Quran itu wahyu yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalau tidak percaya, maka boleh bikin
semisal dengan Al-Quran. Boleh kumpulkan banyak orang, boleh kumpulkan orang cerdas, orang berpendidikan sekalipun, semua kumpul jadi satu, bikin seperti Al-Quran satu surat saja, maka diyakini itu tidak akan terjadi. Sejak zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran ini. Ya, mungkin ini yang dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.